Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah kompor listrik yang saya pribadi sih sebenarnya nggak butuh kompornya karena di rumah kompor udah banyak, nggak kepake juga. Tapi ada voucher yang menurut saya sakti karena dengan voucher ini kita bisa tambah daya PLN dengan harga yang murah. Dan perkenalkan ini adalah ya kompor listrik yang saya lupa serinya. Disclaimer dulu, saya nggak di-endorse sama PLN ya. Ini pure karena kemarin salah satu usaha saya itu dayanya cuma 900 watt. Jadi kalau misalkan saya setel AC, terus juga setel TV, dia langsung jeglek. Nah, kalau misalkan saya masuk ke aplikasi PLN, terus saya tambah daya ke 1300, kemarin itu harganya sekitar 1 jutaan untuk tambah dayanya. 3.500 3 juta, kalau 5.500 sekitar 4 juta. Nah, menurut saya itu terlalu mahal, terus saya cari gimana caranya biar murah. Ternyata dengan membeli kompor listrik ini, kita bisa dapat tambah daya, berapapun daya yang kita tambah, harga sambungnya itu cuma 150.000. Jadi mulai dari 900 sampai 11.000 itu tambah dayanya cuma 150.000. Tapi kemarin saya memutuskan untuk tambah daya yang 5.500. Cuman kalau kalian tanya per kWh-nya aturannya berapa ya harganya, biasanya tiap kota itu beda-beda. Dan saya kemarin sempat tanya ke pihak PLN-nya apa bedanya 1.300 ke 5.500. Katanya sih harga per kWh-nya sama untuk kota Malang, cuman dia kalau yang 5.500 itu nyedotnya lebih cepet. Jadi kesannya kayak lebih mahal gitu yang 5.500 ya. Jadi kita bahas apanya nih? Kompornya atau tambah dayanya? Karena menurut saya ini info yang penting kalau misalkan kalian juga punya usaha, punya rumah yang mungkin masih 900 watt, yang kalau misalkan digunakan untuk ya beberapa elektronik langsung jeglek gitu ya. Jadi nama kompornya adalah Hicook, dan ini saya juga nggak tahu ini merek apa, karena sekali lagi yang saya butuhkan adalah tambah dayanya yang 150.000 tadi. Jadi mau tambah daya ke 11.000 pun tambah dayanya cuma 150.000. Jadi buat kalian yang mungkin juga pengen tambah daya dan nggak mau terlalu mahal, bisa beli kompor ini ya. Untuk link pembeliannya nanti saya taruh di kolom deskripsi. Entah ini kalau misalkan saya bikin konten ini PLN bakalan seneng atau enggak, karena rugi nggak sih dia? Harusnya bayar 4 juta tapi kita bayar 150.000. Enggak juga ya? Kalau vouchernya asli dari PLN enggak? Oh, vouchernya asli. Oh, jadi vouchernya nanti dikirim sama sellernya. Jadi kemarin itu saya nggak dikirim voucher fisik, jadi kayak cuman di chat marketplace aja. Oh, ini loh vouchernya. Terus dimasukkan ke aplikasi PLN-nya. Nah, ini kemarin ketika saya tambah daya ke 5.500. Ini kodenya, kalian kalau mau pakai ya silakan karena udah nggak bisa dipakai ya. Kodenya nanti bakalan dikirim ke sellernya kayak gini. Nah, jadi kalau kalian lihat kan biaya penyambungannya setelah diskon cuma 150.000 dari awalnya. Coba ya kalian lihat awalnya ya. Nah, ini adalah harga awalnya sebelum saya mendapat voucher promo ya, 4.400.000 untuk kalau misalkan kita upgrade ke 5.500. Jadi beli kompornya 500.000 tambah dayanya 150, sekitar 650.000 daripada kita nggak dapat kompor, terus kita tambah daya 4 juta. Jadi saya nggak tahu ini konten yang bakalan mengusik PLN atau enggak, tapi yang penting kan untuk konsumen kita dapat murah gitu ya. Dan untuk caranya kalau misalkan mau tambah daya dari aplikasi tinggal ini aja. Jadi kita ubah daya dan migrasi terus pilih ID pelanggan. Nah, di sini kan ada beberapa ID pelanggan, tes lanjutkan. Nah, ini kita tinggal titik lokasinya di mana, ini di next aja. Terus next. Nah, ini ya contohnya kalau misalkan kita naikin ke 10.600 jadi R3, kalau tadi kan R2, ini berarti pakai 3 kayak meteran gitu, dan 4.900.000. Tapi kalau misalkan kita pakai voucher jadinya cuma 150.000. Terus kita tinggal klik aja kirim permohonan, dan kemarin yang mencengangkan ya, setelah saya bayar 150.000-nya, nggak sampai 1 jam petugas PLN-nya itu udah datang. Saya sendiri pun juga kaget ya, kok cepet banget. Nah, ini adalah cecetan sama teman saya yang ada di showroom. Nah, ini kurang dari 1 jam setelah saya bayar, orang PLN-nya tuh udah datang ya, gila. Cepet banget. Jadi sekarang mungkin itu sebenarnya menurut saya lebih penting ya untuk tambah daya. Karena kalau kompor sih kita bahas apa ya? Oke, kita bahas kompor. Dengan harga 500.000 sebenarnya yang saya butuhin adalah tambah dayanya. Cuman karena dapat bonus kompor dan ini kompor listrik, makanya saya upload di YouTube. Jadi kalau di sini ada beberapa selling point, dia ada dayanya, gila, daya yang kecil 600 watt kecil. Jadi kalau misalkan listrik kita cuma 900 watt, sisa 300 watt ya. Kompor listrik 600 watt katanya kecil. Menurut saya gede sih ya 600 watt ini. Terus ada 5 level pengaturan daya, indikator on off, anti lengket, auto thermostat. Jadi dia seharusnya bisa kayak ada temperatur sensornya, tapi langsung aja coba kita lihat. Jadi bentuknya sih ya kayak kompor biasa, cuman dia nggak ada kayak bolong-bolongnya tempatnya api keluar ya, karena ini pakai listrik. Terus di sini ada warning kalau dia panas, berarti di bagian sininya juga panas ya. Terus di sini ada 5 leveling, jadi kalau misalkan
apinya kurang besar, kita tinggal putar aja. Dia ada sampai 5 leveling, terus di sini ada temperaturnya. Terus di sini ada lampu indikatornya, ini mereknya Highcook. Udah sih ya, gitu aja. Nah, jadi ini sudah saya nyalakan ya. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Aduh. Gila. Ternyata nyetrum guys. Lumayan kerasa nyetrumnya. Jadi ini 600 watt, dayanya cukup gede. Dan ini juga ada di level berapa nih? 5 ya, gila. Kita pilih di 5 biar cepet. Kita coba lihat apakah, wow, ini di sini udah mulai nggak ada suaranya ya. Kalau api kan biasanya ada suara angin kayak brrrr gitu ya. Ini nggak ada ya. Saya nggak berani pegang pakai tangan ya. Oh, dia juga ada itu ya, anti slip ya. Jadi kalau misal kita maju-majukan tuh nggak bisa. Oke, jadi sekarang kita coba untuk masak air ya. Nah, kita coba masak air ini. Dia butuh waktu kira-kira berapa menit? Ini juga, nyetrum juga ininya. Ini kalau kita lihat suhunya masih di 40 derajat Celcius. Nanti editor tolong dikasih timer ya. Jadi kita bisa tahu berapa menit untuk masak air sampai mendidih. Oke, jadi kita udah nunggu lumayan lama, tapi ternyata dia nggak bisa sampai. Tapi ternyata dia nggak bisa sampai 100 derajat Celcius. Jadi mentoknya itu di temperatur yang memang biasanya ideal kalau misalkan kita gunakan untuk bikin kopi, yaitu di 70 derajat Celcius. Jadi ya cukup segitu aja lah ya video dari kompornya, karena menurut saya kalau dibilang saya butuh kompor ini dengan harga berapa? 500 sampai 600 ribu. Saya nggak butuh karena menurut saya juga lumayan gede, wattnya 600 watt ya. Tapi karena ada voucher PLN tambah daya, dimana kalau misalkan kita beli kompor ini, kita dapat vouchernya tambah dayanya mau sampai 11.000 pun, itu cuma 150.000. Jadi worth it-nya di situ ya. Karena kemarin ya kalian bisa lihat sendiri tadi kalau misalkan kita tanpa beli kompor, untuk tambah daya itu sekitar 4 juta. Jadi saya nggak tahu kalau misalkan konten ini naik nanti saya dimusuhi PLN atau enggak. Intinya kita sebagai customer murah ya. Kalau untuk kompornya menurut saya standar banget, dia nggak ada kayak kalau misalkan udah mendidih mati sendiri kayak timernya gitu, nggak ada. Level 5-nya pun juga, level 5 itu level tertingginya, tapi ternyata juga mendidihnya lama banget. Ya, itu sih ya. Tapi mungkin buat yang di kosan, di apartemen, yang mungkin nggak boleh ada terlalu banyak asap gitu ya. Karena kan kalau misalkan kompor biasa itu kan ada asapnya ya. Kalau kompor listrik itu kan nggak ada asapnya, jadi biasanya lebih aman, diperbolehkan. Cuman kalau misalkan dia portable gitu ya, ada baterai sama kompor itu kayaknya nggak mungkin deh. Kalau misalkan baterai kena panas itu kan dia meledak. Nggak mungkin. Jadi ya kalau misalkan portable kayak dibikin kayak kompor kemah, kalian tahu nggak yang dikasih gas yang tabung kecil itu kalau saya sih kayaknya bakal lebih butuh kalau kompor portable. Tapi kalau kompor listrik ya butuh nggak butuh sih ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkasihnya di kolom komentar. Saya Dika Sebudi and see you on the next video. Bye-bye!